Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil azizil muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar Afdalallahu baqa'ah Dhuhrana wal ummah, para kiai-kiai yang lain hafizakumullah, Gus Isyraqin Najah. Kalau diundang Gus masih pantas nakal, tapi kalau kiai nggak boleh nakal. Ya, ini Gus atau Dr. Isyraqin Najah Marzuki Mahfud Azzahullah bi'izzih, Dr. Profesor Kaswi Syaiban Hafizullah bi'ayatih, Ketua Yayasan Sabilillah, Pembina Yayasan Sabilillah Dr. Isom. Yang ini Dr. Wartono, pengurus juga Pembina Sabilillah, ketua JKM-nya ya. Pak Musiron, Masya Allah, Yassarullah. Rekan-rekan pengurus NU, kalau saya sudah bodolan, ini rekan-rekan pengurus NU, Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Tanggal 17 Agustus 45 merdeka. Baru 2 bulan, Agustus 13 hari kan ya, sampai Oktober, sampai September, Oktober, mendengar berita bahwa akan ada pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Administration. Mereka tujuan ke sini katanya mau mencari orang-orang Belanda yang tersisa di penjara-penjara di sini, yang dipenjara oleh Jepang. Datang mereka itu. Ternyata mereka datang dengan membawa senjata berat sampai pesawat tempur. Maka Bung Karno dan Sudirman Pak Hatta tidak mungkin kalau hanya ingin mencari tahan-tahan Belanda di penjara-penjara bekas Jepang, gak mungkin. Ini sudah bawa senjata berat, pasti tujuannya lain, bukan hanya itu. Maka musyawarah, gimana nih? Tentara ngelawan, aduh maaf, tentara baru istirahat, baru 2 bulan, capek suruh perang lagi. Jadi gimana? Intifadah, dikeroyok oleh rakyat. Pakai bata, batu, kayu, ketepel, namanya intifadah bahasa Arabnya. Bukan perang, bukan, intifadah, keroyok. Oke, setuju, intifadah. Tapi yang bisa menggerakkan masyarakat supaya intifadah siapa? Yang suaranya didengar. Ayo intifadah yuk. Orang semua ikutin siapa? Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu pasti didengar suaranya. Maka Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman mengutus orang menghadap Kiai Hashim Asy'ari di Tebuireng, menyampaikan salam 3 pemimpin nasional, dan pertama menanyakan tentang hukumnya membela tanah air. Paham tanah air betul? Paham tanah air betul? Lemah karo banyu. Iya, yang dibela lemah karo banyu, bukan agama, bukan. Lemah karo banyu yang dibela, bukan agama. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai dari Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, dari Jakarta Betawi Guru Marzuki Cipinang, dari Bogor Abdul Hamid Ajengan Pagentongan, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjayunangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Semarang Kiai Ridwan Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan,
kumpul sedaya datang Ki Mahfud Siddiq segala macam dari Jember, kumpul di Tebuireng tanggal 20 Oktober. Akhirnya musyawarah, keputusannya sepakat kiai-kiai, fatwanya membela tanah air fardu ain. Setiap orang wajib kalau sholat. Gede cilik, tua nom, pinter bodoh, sugih melarat, kau berwajib bela tanah air. Karena itu mempertahankan hak kita. Maka diulang lagi penegasan Ki Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, nasionalisme bagian dari teologi. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan, harus bertuhan. Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Satu-satunya ulama di dunia yang menggabungkan antara teologi dan nasionalisme hanya Ki Hasyim Asy'ari. Di Timur Tengah betul nonton. Di negara Arab gak ada, percaya dulu lah, lo lawas di Timur Tengah lah, lo lawas, terus setahun setengah. Di Timur Tengah tidak ada. Kalau ulama bicara Islam saja, yang pemerintahnya Jamal Nasir, Anwar Sadat, Hafid Asad, Saddam Hussein, Habibur Gaibah, Ja'far Numeri, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, hanya bicara nasionalis saja, kemudian bicara agama. Yang agama saja, yang nasionalis saja. Di Indonesia satu-satunya tokoh Islam Ki Hasyim Asy'ari yang menyatukan, tidak membeda-bedakan antara semangat berjuang membela agama dan semangat berjuang membela negara. Wajib bela agama wajib, fardu ain, bela negara ya wajib fardu. Faman mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela tanah air, syahid. Bodoh kalau membela agama. Ya Allah. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, jadi secunguknya Belanda, secunguknya Jepang, halal damu, boleh dibunuh. Tapi nggak mengkafirkan, masing-masing betul-betul kafir ke wong. Tapi dibunuh boleh, yang menjadi anteknya Belanda atau Jepang. Walhasil tanggal 10 November sudah siap-siap mau perang. Nikah datang, Ki Hasyim Asy'ari menunjuk komandan perangnya Kiai Abbas Buntet. Saya baru tahu belakangan. Saya kira dulu Kiai Wahab, ternyata Kiai Abbas. Kiai Wahab itu wakil daripada. Mengambil markas di desa Siwalan Kerto. Pendiri Waru ya, Waru. Siwalan Kerto Waru. Sekitar desanya Khofifah pada situ ya. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Walaupun kita korbannya banyak, konon kurang lebih 20.000, tapi kita menang. Brigjen Malabi yang dari Inggris komandannya itu, tanggal 10 November hari pertama perang, mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajurnya mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun orang Melayu, malah pengen beruh hasilnya dikira mercon, mati bareng akhirnya Harun juga. Mati syahid Harun itu. Diganti oleh penggantinya Brigjen Mansrah. Hari itu juga mati lagi Brigjen Mansrah itu. Walhasil kita menang, dan konon katanya kayak Abbas Buntet bisa menjatuhkan 3 pesawat. Pakai apa? Pakai biji tasbih. Pas pesawat datang mau ngebom, dipatahkan satu biji tasbihnya, dilempar, pas kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, patah lagi, pas pilotnya mabok minum arak lah, jatuh. Yang ketiga bahan bakarnya habis, jatuh. Walhasil percaya monggo betul-betul nopo. Kiai Abbas Buntet Cirebon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Percaya betul. Nah, salah satu biji tasbihnya itu dihadiahkan kepada Gus Dur ketika muktamar Cipasung oleh Kiai Abdul Abbas di Hotel Sheraton kamar 218. Tapi Intel tahu. Kiai Abdul Abbas dipanggil sampean ngasih batu anti peluru pada Gus Dur di kamar ini jam sekian malam ini. Hebat. Intel hebat. Muktamar Cipasung gitu. Alhamdulillah. Walhasil itulah jasa besar, andil besar para kiai ulama, terutama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain. Seandainya kalah, sejarah akan berubah. Kemerdekaan bukan 17 Agustus, entah tanggal berapa mundur itu.
bukan 1745 kalau kita kalah. Nah, terus ketika rapat BPUPKI, sebagian umat Islam menghendaki apa? Negara Islam. Yang non Muslim dari Indonesia Timur nggak setuju. Nggak setuju negara Islam. Kalau dipaksakan negara Islam, kami keluar dari Indonesia. Ada 7 kata piagam Jakarta dengan berkewajiban menyelesaikan Islam bagi para pemeluknya. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Tebuireng. Waktu belum ada WA, belum ada SMS. Pulang ke Tebuireng, menceritakan masalah kepada bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim jawab, "Sik tak sholat dulu ya, nanti malam tak sholat. Besok pagi saya jawab." Malamnya sholat, besoknya jawab, "Wahid, kembali ke Jakarta. Saya setuju 7 kata dicoret." Kenapa? Yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu, kokoh dulu. Di atas tanah air yang kuat itulah kita dakwah. Masjid, pesantren, madrasah, istighosah, sholawatan di atas tanah air yang kuat. Nah, itu benar sekali Mbak Hasyim itu. Coba Afghanistan, begitu lawan Soviet rame-rame, Soviet kalah lari, setelah bebas dari Soviet, nggak Islam, nasionalis, perang saudara. Negara Islam nggak kecapean, korban sangat banyak di Afghanistan. Begitu pula Somali, begitu pula Libya. Dengan terbunuhnya Muammar Gaddafi, sampai sekarang belum stabil. Sudah berganti-ganti presiden, tak berapa puluh orang itu ganti-ganti terus. Walhasil kita punya kelebihan, kenapa? Kita sudah mempunyai prinsip hubbul waton minal. Di Timur Tengah nggak ada, di negara Arab betul nonton. Jargon itu betul nonton. Itulah jasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu Kiai Hasyim Asy'ari dianggap pahlawan nasional. Coba, ulama pahlawan nasional, Kiai Wahid Hasyim juga pahlawan nasional, ulama pahlawan nasional. Tinggal Gus Dur kita perjuangkan tuh. Kiai Wahab juga ulama pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin mantan Perdana Menteri zaman Bung Karno, ulama pahlawan nasional. Siapa lagi? Kiai Asad ya? Kiai Asad pahlawan nasional. Pak Idham Khalid yang gambarnya ada di uang 5.000 itu juga ulama pahlawan nasional. Di Timur Tengah nggak ada yang mujahid fiddin, mujahid mawon, yang nasional mawon. Di kita satu orang ulama dan pejuang nasional. Kiai Hasyim Asy'ari jauh sebelumnya tahun belasan, waktu itu pemerintahan Islam masih dipegang khilafah sentralistik di Turki, namanya Utsmaniyah atau Ottoman. Tapi waktu itu tahun belasan, Ottoman khilafah Utsmaniyah la haula wala quwata. Semua wilayahnya dijajah oleh penjajah. Irak, Mesir, jajah Inggris, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, jajah Prancis, Libya, jajah Itali, Indonesia, Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari sudah waskito. Ini nanti khilafah akan bubar nih. Khilafah akan bubar nih. Kalau nanti khilafah itu bubar, maka akan berdiri negara sendiri-sendiri. Kalau sudah berdiri negara sendiri-sendiri, negeri Jawi ini jangan sampai negara yang sekuler. Kalau bahasa sekarang sekuler, bahasa waktu itu apa ya? Negara yang tidak beragama lah. Maka itulah asal usulnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan hubbul waton minal iman. Betul. Tahun 1924 Khalifah Utsmani Abdul Majid dilengsarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Berdiri negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Pakai kopiah putih nggak boleh, di dalam masjid boleh, di luar nggak boleh. Pakai gamis nggak boleh. Nama nggak boleh Arab ke Arab-Araban. Apa? Misalkan Recep Tayyip, nggak boleh. Recep Tayyip itu Arab itu. Khadijah Cetice, Ali Alija, apa lagi? Muhammad Mehmed. Walhasil itu kan kalau Muhammad bahasa Arab, kita bukan orang Arab katanya. Jadi orang Turki bukan orang Arab. Jangan Muhammad Mehmed. Gambar-gambar khalifah Utsmani buang, dilarang dipasang. Malah sholat azan diganti pakai bahasa Turki. Itu di Ankara, di Istanbul enggak, di Ankara ibu kota
memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara, azan tidak boleh bahasa Arab, bahasa Turki. Allah Maha Besar gitu. Kemudian gamis, kopiah putih gak boleh dipakai di luar. Kalau dalam masjid boleh. Jadi orang kalau sholat masjid pakai gamis, setelah sholat tinggal di masjid. Itu sekularisasi. Kementerian Auqaf dan Kementerian Haji dibubarkan. Orang mau pergi haji silahkan, nggak silahkan. Negara tidak memfasilitasi ke Turki itu. Dari tahun 24 sampai tahun 75 seperti itu. Nah, wilayah-wilayah gimana nih? Ini Turki merdeka Turki. Yang wilayah gimana? Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Tunis, Aljazair, Libya. Gimana itu? Terserah karep-karepmu kono. Khilafah bubar, umat Islam di bawah penjajah, tidak ada komandan sama sekali. Pertama kali ada partai politik Arab adalah partai politik Ba'ath, sosialis sekuler. Pendirinya orang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus. Namanya siapa? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq membentuk partai politik untuk melawan penjajah. Lahirlah partai politik Ba'ath, mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak, Bukan Qasim, Saddam Hussein, Hasan Bakar, dari Suriah, Hafid Asad, dari Mesir, Ibnu Urabi, Sa'ad Zaglul, Jamal Nasir, Muhammad Najib, dari Sudan, Jafar Numeri, dari Libya, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, dipompa semangat merebut kemerdekaan tanah air, melawan penjajah. Semangatnya itu. Jadi beda. Apa bedanya? Kalau kita hubbul wasan iman, bukan hanya karena ingin melawan penjajah. Bahasa Masyari hubbul wasan iman bukan hanya karena ingin melawan penjajah. Kalau ini Arab ini hanya karena ingin melawan penjajah, ingin memompakan semangat lawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Ringkas cerita, lahirlah partai politik sekuler. Sekuler. Nggak bahas agama, nggak peduli agama Islam tapi nggak peduli. Itulah. Nah, pendirinya namanya Mitchell Aflaq itu adalah menantunya Golda Meir. Golda Meir itu apa? Perdana Menteri Israel pertama. Itu menantunya. Setelah itu baru ulama sadar, orang lain bikin partai, masa kami nggak bikin partai? Bikin. Lahirlah partai Ikhwanul Muslimun tahun 37. Pendirinya ulama Sunni Ahlussunnah Jamaah, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dan cabang dibuka di Sudan, di Suriah, cabang-cabang Ikhwan Muslimun. Ayo kita bangkit, kita melek, kita sadar, kita melek dong. Jangan lempem lah gitu. Tahun 41 ada pemuda Ikhwan Banser, kalau kita Banser barangkali, membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan begini cara berjuang. Bukan seperti ini kamu radikal dan teroris. Cara berjuang Islam. Bukan ini yang saya maksud. Akhirnya betul. Kamu itu bukan bunuh Najrasi. Bunuh saya kamu itu. Tidak lama tahun 44 Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, gantinya. Nah, makanya hati-hati kalau cari ganti. Cari ganti hati-hati. Paham betul? Cari ganti ketua itu juga hati-hati, paham betul? Gantinya Said Qutb. Said Qutb bukan Al-Azhar, Cairo University. Bukan ulama, jurnalis, wartawan, tapi alim sih alim. Beliau punya ide besar, gagasan besar. Apa? Gagasan besar baru ini. Yang namanya jahiliyah itu bukan buta huruf primitif, bukan. Jahiliyah adalah an-nidhamus siyasi ghair nidhamul islami. Sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Jadi apa itu? Komunisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Tinggi. Karena datangnya bukan dari Islam. Memang iya. Nasionalisme itu datang dari Perancis. Namanya Ernest Renan. Orang pertama kali punya ide nasionalisme. Dalam bukunya ditulis tahun 1895, What is a Nation. Jadi nasionalis itu gagasan orang luar, bukan dari Islam, bukan. Kalau Islam khilafah, maka ketua atau mursyid am Ikhwan Muslimun Said Qutb
membuat panduan kitab buku resmi namanya Ma'alim fit Thariq. Sampai sekarang beredar di anak-anak namanya tarbiyah. Katanya kalau di UIN sedikit, yang banyak di UB ya, terus ITS banyak, ITS, Undip banyak, UI, IPB, ITB. Sekarang agak reda sih. Mengkaji bukunya Said Qutb tadi, Ma'alim fit Thariq tadi, namanya kelompok tarbiyah. Dah tahun 65 mencoba berontak, kudeta, ingin menggulingkan Presiden Jamal Nasir, gagal, tangkap, semua dibunuhin, orang 6 digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Syarif Muhandis, Fuad Muhandis, siapa lagi ya, banyak lah. Walhasil Hasan Hudaybi digantung, ditonton oleh rakyat di Tahrir Square. Nah, Ikhwan dibubarkan. Ikhwan dibubarkan, lahir yang lebih radikal lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Jamaah atau Takfir wal Hijrah tahun 69. Pimpinan namanya Syukri Ahmad Mustafa. Ini lebih jahat lagi nih. Semua orang kafir kecuali kami yang nggak kafir. Syekhul Azhar, Turki Sufiyah, Hufadzul Quran, kafir semua kalau nggak berjuangkan khilafah. Itulah namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Mereka berhasil pertama membunuh wartawan senior namanya Yusuf Sibai. Kedua, membunuh menteri agama, menteri haji namanya Dr. Husain Al-Zahabi. Puncaknya tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal, gantinya Husni Mubarak. Husni Mubarak melarang takfiri, berantas, bunuh semua, kejar. Nggak habis-habis, sembunyi di Sinai, sembunyi padang pasir gurun Sinai. Bahkan ada tokohnya yang lari ke Afghanistan, namanya Aiman Al-Zawahiri. Di Afghanistan ketemu dengan orang Saudi namanya Usamah bin Laden. Ketemu di situ. Maka Soviet lari, tinggal mendirikan organisasi namanya Al-Qaeda. Konon yang membiayain Raja Fahad berdirinya Qaeda ini 450 juta dolar. Tapi pelatih-pelatih semua dari Amerika. Walhasil itulah ringkas cerita. Ini ringkas sekali cerita ini, ringkas sekali ini. Di Afghanistan lah muncul gerakan-gerakan teroris, ada Al-Qaeda, Takfiri, ada Wahabi, ada Jabhat Nasrah, ada macam-macam. Ada ISIS belakangan. Kalau ISIS 1000% made in Israel. ISIS itu 1000% made in Israel. Pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, umur 22 tahun, anak Jordan, domisili di Tel Aviv. Makanya nggak pernah bunuh orang non-Muslim, ini bunuh orang Islam terus kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda bunuh non-Muslim. Wah, konvoi tentara Amerika dibom, itu Al-Qaeda, itu Usama bin Laden itu. Nah, dari Jawa Timur ada namanya Gus Amrozi, Gus Ali Gufron, Gus Mukhlas, Gus Ali Imran. Berangkat ke Malaysia, maunya nawaitunya apa? Kerja di kebun sawit. Sampai ke Johor, Malaysia, jumpa dengan Gus Abu Bakar Basir dan Gus Abdullah Sungkar. Pelarian dari Indonesia karena mau ditangkap menjadi NII, Negara Islam Indonesia, NII. Nah, ketemu, akhirnya nggak jadi kerja kebun sawit. 4 orang ini berangkat ke Afghanistan, dilatih ke bom, cara merangkai bom dan seterusnya lah. Terjadilah terorisme jaringan di Indonesia. Imam Samudra, kalau di Malangnya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Malang itu. Terus kalau Batang Dulmatin, kalau Pemalang Hisham Bawazir, Umar Patek namanya. Kalau Cirebon Saifuddin, Kuningan Saifuddin, Indramayu, Tegal Muhammad Ali, lagi Banten Imam Samudra. Nah, walhasil terbentuklah jaringan-jaringan radikalisme sampai terus di Indonesia. Semuanya merupakan by design, by big design, dengan khitah kubro dari non-Muslim, dari orang yang enggak senang dengan Islam. Fitnah muncul. Tanggal 9 November, 2 gedung di Washington, New York, ditabrak dengan pesawat. Itu runtuhnya gedung bukan dari tabrak pesawat. Masa pesawat runtuhnya sampai habis ke bawah, di bawahnya sudah dipasang bom. Pagi itu tidak ada orang Yahudi yang ngantor. Pagi itu nggak ada orang Yahudi yang ngantor, masuk kantor. Tahu akan terjadi. Ada lagi,
Irak dituduh punya senjata kimia, senjata biologi yang akan bisa memusnahkan massal, gempur. Maka George Bush membentuk pasukan multinasional nyerang Irak. Alasannya apa? Alasannya ingin menghancurkan senjata Irak, yaitu bom kimia dan senjata biologi. Walhasil itulah semuanya adalah fitnah samar, gak jelas fitnah itu. Siapa benar, siapa salah, siapa dalangnya, siapa di belakang, di timur tengah tuh rawan, gak jelas siapa di belakangnya, apa tujuannya. Kayak demo kemarin, kayak demo tanggal 25 Agustus kemarin. Apa tujuannya? Bu. Kalau dia mau yang ini belakangan protes dan tersetuju lah, itu jelas itu tujuannya itu. Karena tujuan jelas. Kita bela kiai, bela pesantren, ngoten nggih? Ya Allah. Tapi mereka tidak senang santri sudah lama, bukan barang baru. Nggih, dulu Masyumi Partai Islam satu, jadi satu. Rais Akbarnya Ki Hasyim, Akbarnya. Ketua umumnya Pak Nasir, Muhammad Nasir. Ki Hasyim ya ketua, Pak Hasyim, ada Kasman Singa di Meja, ada Burhanuddin Harahap, ada Mr. Rum. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan selama 7 tahun tuh, Ki Hasyim Asy'ari sering direndahkan. Kiai-kiai dari NU direndahkan, diremehkan, disingkur. Disingkur ya bahasa Jawanya. Akhir tahun 52 NU menyatakan keluar dari Masyumi. Begitu Masyumi kata Masyumi, ayo keluar, ayo silakan bikin partai sendiri. Orang bakal iso, sarungan sebagai partai orang bakal. Ternyata ikut pemilu tahun 55, pemilu yang sangat demokratis tahun 55 itu. Lalu pemilu sangat sempurna, demokratis. NU mendapat suara ketiga, pemenang PNI, kedua Masyumi, ketiga Nahdlatul Ulama. Orang kaget semua tuh, kiai-kiai bisa bergaya partai, pada sarungan, gak jelas, gudikan barang. Dari situlah antara Masyumi dan NU bersaing. Dari situ. Ketika Ki Hasyim, bapaknya Gus Dur, kecelakaan di Bandung sampai wafat. Ya cuma wafatnya kecelakaan mobil. Gus Dur masih kecil ada tuh. Di mobil ada Gus Dur tapi selamat. Itu Pak Nasir, Rum, Kasman Singa di Meja, Burhanuddin Harahap gembira mendengar berita Wahid Hasyim mati, gembira. Kecuali satu, Pak Hamka menitikkan air mata. Ya orang Masyumi Pak Hamka, tapi mendengar Ki Wahid Hasyim meninggal menitikkan air mata. Hanya Pak Hamka. Ini cerita gini, Gus Dur cerita ke saya begini nih. Nah jadi kita nggak heran kalau ada kelompok yang masih anti santri, anti pesantren, dan anti kiai-kiai pesantren. Ya biarlah, kita jalan terus, kita bangga, kita iftikhar menjadi santri. Yang kita tunjukkan santri adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam pertahankan ta'alum din Islami, nilai-nilai ajaran agama Islam. Tanpa pesantren tidak ada orang ngaji mustalah hadis. Tanpa hadis ada, kalau hadis ada, mustalah hadisnya nggak ada. Males lah, ngapain? Ini sahih, kenapa sahih? Ini dhaif, kenapa dhaif? Ini hasan, kenapa hasan? Males. Yang penting ngambil hadis dari kalender Rahul Bukhari selesai. Rahul apa? Kalender, udah selesai. Daripada mikir-mikir sahih, kenapa sahih? Begitu pula tidak ada yang di luar pesantren mengkaji usul fiqh, ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, majaz, hakiki, nasikhah, mansukh, itu apa? Males. Di luar pesantren sudah enggak doyan. Itulah ilmu tajwid, ilmu qiraat, enggak ada yang doyan sudah. Padahal itu merupakan turas, khazanah yang berharga luar biasa. Bukan saya menghina. Silahkan tanya pada agama lain. Gereja misalkan. Romo, pendeta, panjenengan menawi maca Bibel, Injil, wonten idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, matobi mboten nggih? Yo tanya. Jenengan nalika maca Taurat Injil itu ono idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, matobi'i, huruf halaq, huruf mad ada enggak? Jenengan menawi menceritakan cerita riwayat, ada nggak sanadnya? Kalau di kita Islam mau mengeluarkan hanya beberapa patah kata saja, la dharara wa la dirar, sedikit ya.
Itu dari siapa? Imam Bukhari. Dari siapa? Dari Nafi. Dari siapa? Dari Salim Maula Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Dari Sayyidina Umar. Hanya kamu mengatakan satu patah kata udah. Hadis sahih antara guru dan murid ketemu, mutasil. Gurunya apalan, nggak pernah lupa, thiqah. Yang ketiga dobit. Yang ketiga thiqah. Bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Gurunya ini. Itu baru sahih itu. Yang keempat adil. Kurang satu turun hasan, hadis hasan. Kurang dua dhaif. Dhaifnya apa? Mauquf, muqata', mursal, mu'allal, mu'addal. Ya Allah, ini ilmu pesantren ini. Ilmu pesantren ini. Di pesantren enggak ada itu. Zaidut Tawil Abyad ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya ngajinya itu. Zaidun Utaiman Zaid iku Ibnu Malik anak iku At-Tawil wong dhuwur, Al-Abyadu kulita putih, Ibnu Malik anak Man Malik biya fi baitihi nang jero omahe bil amsi wingi kana mutagi tongkrong biadi saya pun tangan kel golok lawah bengkokaken sapa zat ing golok fata mau jadi bengkok opo golok kene betul-betul paham itu namanya kategori 10 namanya. Zaidun esensi, At-Tawil quantity, Al-Abyadu quality, Ibnu Malik relasi. Fi baiti place bil amsi time kana mutaki posisi. Biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya aku dikira ibu santri orang tengok orang apa? Belum lagi bicara analogi. Kias ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Sya'ri, Iqna'i. Ayo. Narkoba, sabu-sabu, haram apa halal? Haram apa halal? Oh, berani yang haram kan di Quran ada? Ayat Qurannya wantarin? Enggak ada. Hadis wantarin? Enggak ada. Ijma ulama. Tegas, nah sabu-sabu haram. Wantarin? Enggak ada. Maka harus pakai kias, namanya kias burhani. Ada muskirun, ini barang mabuk, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahadha haram, maka ini barang pun haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Dikira ilmu pesantren tahlil mau apa di belum lagi kias aulawi di Quran ada, di Quran wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, jangan bentak-bentak ayah ibu, jangan ngomong kasar sama ayah ibu. Kalau gitu kita tempeleng saja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih luwi nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa? Jangan apa? Jangan apa? Mendekati zina. Nah zinanya? Jangan mendekati zina. Quran melarang. Yang dilarang Quran itu mendekati. Wala taqrabu. Ojo mark-mark. Ojo medek-medek. Az-zina pada zina. Kalau itu langsung saja, gak usah medek-medek ya. Nah kalau medek-medek saja, mendekati saja haram, lebih zinanya. Itu menggunakan kias dan dengan ada metode ijma dan kias. Ijma itu bayan akli secara kolektif, kias bayan akli secara individual. Dengan adanya dua ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma kias. Kalau nggak ada ijma kias, nggak ada ilmu fikih. Safinah, Fathul Qorib, Mu'in, Fathul Wahab, Majmu', Muhadzab, Al-Mahalli, 40 jilid. Karena ada ijma dan kias. Malah kebanyakan kias. Kebanyakan ilmu itu dari kias. Ijma sedikit. Alhamdulillah kita bangga dengan prinsip kita, metode cara berpikir kita, mencapai epistemologi, kebenaran yang kita cari dari bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, dan bayan akli kolektif ijma, bayan akli syakhsi fardi, namanya kias. Oleh karena itu kita nggak bisa meninggalkan Quran, hadis, ijma dan kias. Ini terangkan, kalau saya terangkan 2 tahun ini dikira gampang apa? Terima kasih, syukran wa dumtum. Selamat hari santri.
untuk kita semua. Kita bangga mempunyai hari nasional, hari santri. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan hari santri ini, santri percaya diri. Santri apa? Percaya diri. Tidak rasa takut. Wala tahinu wala tahzanu antumul alaun in kuntum mu'minin. Jangan rendah hati, jangan kecil hati. Kamu harus menang kalau kamu betul-betul beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu, jangan kalah, wala tahzanu, jangan rendah, jangan di bawah. Wa antum alaun, kamu harus menang. In kuntum mu'minin. Jadi kalau kalah dosa, menang wajib. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim. Jangan sampai mati meninggalkan anak yang melarat. Oleh karena itu kaya wajib, melarat dosa. Tenang. Ini Quran yang mau Quran aja. Walaqad katabna fi Zabur min dzikr annal ardha arduha ibadiyas solihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam semesta ini nikel, batu bara, mangan, boksit, besi, tembaga, kuningan, batu bara, apalagi minyak, gas, emas, berlian di Indonesia ada semua ini. Uranium ada untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk kita-kitaan. Ternyata orang Indonesia masih ketinggalan, nggak punya itu. Dosa itu. Al-Quran perintahnya kita harus kaya. Kita harus apa? Kaya. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim min dzurriyyatin. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Ojo sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kira-kira kita mati meninggalkan anak cucu yang kaya raya. Kita lihat nama orang kaya 50 orang. Nomor 1 Prayogo Pangestu, nomor 2 Budi Hartono, nomor 3 Sinarmas, nomor 4 Antoni Salim, nomor 5 Tanoto, nomor 6 Khairul Tanjung. Tak golei wong NU Malang betul nonton. Samsuri apa? Jumadi Solikin betul nonton. Nomor 39 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Itu orang Islam tuh. Dari Khairul Tanjung yang punya Trans TV 7 ini, sekolah umat Islam. Terus Muhammad Bayu dan Haji Rashid. Itu masih ketinggalan. Dosa betul. Dosa. Pinter wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Nggih. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh ini dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Sugih wajib, melarat dosa. Menang wajib, kalah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.